Disitulah yang namanya bedahing Suroso Sastro Jendro Pangruating Diyu Hayuningrat itu adalah sopo gawe nganggo, sopo nandur mesti bakal ngunduh. Lah dalam saya sering mengatakan maksudnya kalau ibarat perang Baratoyuda itu isinya ada tiga, ngeluari punagi, nyatakno prasetyo, ilange durang ora murka. Tapi wilayah jati nuhuni ajat-ajat luluh nusantara tapi uluk salam mulia. Kemungkinan saya sering menceritakan bahwa bedahe Suroso Sastro Jendro Pangruating Diyu Hayuningrat. Sekarang saya balik, artinya kalau dulu Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu, namun sekarang Sastro Jendro Pangruating Diyu Hayuningrat. Mengapa demikian? Yang rata-rata manusia itu manakala sudah melakukan Sastro Jendro Hayuningrat tidak mau melakukan Pangruating Diyu. Contoh yang saya maksud Pangruating Diyu, umpamanya di lingkungan saya dulu itu bang ucak-ucak atau bang harian, ya itu banyak sekali. Dan semestinya kewajibannya adalah para kesatria dan para brahmana yang saya maksud. Umpamanya kesatria di desa ini ya kepala desa, mungkin ada kadus. Kalau ulama di desa itu taruhlah ya saya anggap sebagai brahmananya. Semestinya yang saya maksud bukan seharusnya. Antara seharusnya dan semestinya sudah beda lagi ya. Semestinya hal-hal yang demikian, adanya bang ucak-ucak atau rentenir atau alias lintah darat adalah kewajiban para kepala desa dan para ulama, karena mayoritas agama Islam di sini tentunya ada kiai-kiai baik tingkat masjid maupun musola, semestinya melakukan tindakan preventif atau pencegahan atau bahkan pembinasakan atau bahkan ya penghangusan. Artinya yang demikian ini mesti melakukan pencegahan agar masyarakat atau umat ini terproteksi atau terlindungi oleh para ulama dan kesatria. Namun tidak serta-merta yang demikian. Bahkan banyak yang andil dalam urusan modalnya atau investasinya di dalam koperasi yang sifatnya adalah rentenirisasi. Lah, saya akan mengulas bahwasanya bedahe Suroso Sastro Jendro Pangruating Diyu Hayuningrat ini adalah proses yang satu-satunya menurut saya, jalan satu-satunya yang merupakan sarana untuk bisa terwujudnya tatanan zaman adil di bumi Nusantara ini. Lah, saya akan menerangkan, kalau mungkin saya berulang kali mengatakan apa itu bedahe Suroso Sastro Jendro Pangruating Diyu Hayuningrat ini tidaklah lebih, tidaklah kurang menurut saya persamaannya atau pengibaratannya atau pengisaratannya laksana proses metamorfosa pada seekor ulat. Sekali lagi saya mengatakan adalah pengumpamaannya atau pengibaratannya atau pengisaratannya laksana proses metamorfosa pada seekor ulat yang hendak menjadi kupu-kupu. Ya, lah saya akan mengatakan bahwa bedahe Suroso Sastro Jendro Hayuningrat itu atau bedahe Suroso Sastro Jendro Pangruating Diyu Hayuningrat adalah merupakan syarat mutlak yang saya katakan kali ini dalam konten ini saya mengatakan adalah syarat mutlak untuk bisa mewujudkan seorang pemimpin yang sungguh-sungguh. Ya, sekali lagi, seorang pemimpin yang sungguh-sungguh yang sudah semestinya terkodrat oleh Tuhan, terestu oleh alam. Lah, kalau masih demikian terus, artinya rata-rata manusia hanya menanti atau menunggu namun tidak mau melakukan, ya tidak mau melakukan dalam artian segala sesuatu tentu ada tindakan nyata.
tindakan nyata sekarang itu cenderung terabaikan ya. Tindakan nyata sekarang cenderung terabaikan, manusia hanya omong-omong ya, iming-iming dan amang-amang. Amang-amang yang termaksud umpamanya orang-orang seperti kita-kita atau saya taruhlah sering mengatakan bahwa akan terjadi megatrust umpamanya sekian skala Richter umpamanya. Namun saya telah membuat konten dan saya dalam kali ini juga akan menyampaikan lagi bahwasanya terjadinya megatrust pun saya meyakini adalah perseirangannya dengan Bedahing Suroso Sastro Jendro Pangruating Diu Hayuningrat. Manakala ini belum terbabar, niscaya belum akan terjadi megatrust. Lah, apakah megatrust ini salah? Tidak. Apakah yang melakukan Sastro Jendro ini salah? Enggak. Karena apa? Yang melakukan Sastro Jendro Pangruating Diu Hayuningrat ini adalah Sadermo Hanglampahi. Yang saya maksud Sadermo Hanglampahi adalah melaksanakan perintah atau kewajiban hidup dari Tuhan untuk melakukan Pangruating Diu atau ngeruat keangkara murkaan di muka bumi inilah. Lalu Pangruating Diu ini apakah salah? Air ini salah atau dosa? Menurut saya juga tidak. Karena apa? Manusia memetik buah karma. Jangan dianggap umpamanya seperti Pak Jokowi ini orang yang baik sekali, umpamanya seperti saya ini orang baik sekali. Tidak. Apakah saya tidak punya karma? Lah, disitulah yang namanya Bedahing Suroso Sastro Jendro Pangruating Diu Hayuningrat itu adalah sopo gawe nganggo, sopo nandur mesti bakal ngunduh. Lah, dalam saya sering mengatakan maksudnya kalau ibarat perang Baratoyuda itu isinya ada tiga, ngeluari punagi, nyatakno prasetyo, ilangi durang karo murka. Lah, kali ini saya mungkin adalah salah satunya di antara pemegang kekancingan Sastro Jendro Hayuningrat yang saya tahu dari beliau RI 1 sampai dengan RI 2, lalu diserahkan kepada beliau Romo Sutopo, dan Romo Sutopo menyerahkan ke saya di antara yang teramanat untuk melakukan. Tentunya saya meyakini bahwasanya hal yang demikian tidak semua orang bisa memegang. Lah, tentunya itu adalah tanggung jawab di antaranya orang seperti saya. Ya, saya yang meyakini pula bahwa tidak cuma saya yang teramanat. Namun saya merasa berkewajiban dalam hal Bedahing Suroso Sastro Jendro Pangruating Diu Hayuningrat. Nah, kali ini saya menyampaikan intinya bahwa munculnya tatanan zaman adil, ya sekali lagi, munculnya tatanan zaman adil hanya bisa manakala Bedahing Suroso Sastro Jendro Pangruating Diu Hayuningrat itu telah terlaksanakan. Jadi saya akan mau menyampaikan kepada siapapun yang berharap, ya siapapun yang berharap tatanan zaman adil itu mustahil hanya bisa dicapai dengan cara berpikir, cara berusaha secara lahir tanpa dilandasi dengan inti daripada Bedahing Suroso Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diu. Sebab saya meyakini dan saya pernah mencoba ibarat ya, doa ini ibarat ada orang hamil, dibaca saja di dekatnya, niscaya akan berdampak pada si janin itu. Lah, ini telah saya pernah membuktikan. Jadi saya meyakini, makanya Bedahing Suroso ini mesti setidaknya radiusnya 1 kilo dari perkampungan. Lah, kemarin saya di Sendang Pengkung itu di antara saya niat melaksanakan Bedahing Suroso, namun terjegal atau terganjal oleh beberapa oknum. Jadi intinya saya mengatakan di sini bahwa Bedahing Suroso Sastro Jendro Pangruating Diu Hayuningrat adalah syarat mutlak, dan ini adalah merupakan proses metamorfosa Nusantara. Saya rasa demikian. Terima kasih.